Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita selesai membahas tentang tata cara mengkafani jenazah yang insyaallah ada rencana untuk dipraktekkan sebenarnya pada pertemuan ini, tapi karena belum siap yang jadi mayit siapa ini? Siap? Ya nanti aja. Maksud kita nanti selesai dulu pembahasan seluruhnya, baru praktek. Mungkin sholat jenazahnya, memandikannya, sekalipun tanpa air tapi caranya. Kemudian mengkafani itu mungkin yang lebih sangat butuh kepada contoh praktek. Insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah Ahkamul Janaiz dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah. Permasalahan berikutnya setelah kafan, hamlul janazah wattibaiha aw wattibauha. Membawa jenazah dan mengiringinya. Dibawa ke kuburan. Pembahasan ini dikaitkan lebih dulu sebelum membahas masalah salat. Itu karena masih ada kaitan dengan pembahasan yang kemarin tentunya. Yang kedua lebih singkat pembahasan masalah sholat itu kalau diambil secara keseluruhan dalam kitab ini dari dalil-dalilnya ya cukup panjang. Tapi nanti kita ringkas nggak semua kita sebut. Jadi pembahasan sholat jenazah nanti setelah pembahasan ini. Ya. Jadi bagaimana membawa jenazah dan mengiringinya sampai ke pekuburan. Ya. Qala rahimahullah ta'ala wa yajibu hamlul jinazati wattibaiha wa yajibu hamlul jinazati awil janazati wattibauha, dan wajib bagi kaum muslimin untuk membawa jenazah dan diiringi. Jelas karena nggak mungkin berangkat sendiri, jadi harus diantar. Ya, dan ini kewajiban yang hidup. Karena makna mengkuburkan kaitannya ya dibawa ke kuburan. Ya. Wa dzalika min haqqil mayyitil muslim 'alal muslimin. Dan itu termasuk hak saudara kita sama muslim atas kita kaum muslimin. Hak yang mati apa sih yang hidup? Hak itu wajib. Di haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya, hamba ini tidaklah wajib mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Bagi kita kewajiban.
Hak itu saudara kita yang mati. Bagi kita, kewajiban kita kepadanya. Tapi kalau semua tidak ada yang melakukan itu, berdosa seluruh kaum muslimin yang di tempat itu. Sekalipun itu fardhu kifayah. Mimbar fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Ya. Wa fi dzalika ahadits adzkur isnain minha. Al-Albani dalam bab ini ada beberapa hadis yang mendasarinya, cuman saya sebutkan 2 dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, demikian juga Imam Muslim dan juga para a'immah yang lain seperti Imam Ahmad dan selainnya rahimahumullah jami'. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Dalam riwayat yang lain, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Dalam riwayat, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dan itu tidak ada masalah. Seperti khamsun minal fitrah, 5 dari sunnah fitrah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah juga, asratun minal fitrah, 10 dari fitrah. Ditambahkan. Ya. Al-Albani mengatakan haqqul muslim 'alal muslim, bahkan hadis ini fi riwayatin yajibu lil muslim 'ala akhihi, wajib bagi setiap muslim atas saudaranya. Itu ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Itu wajib menjawab salam. Kalau orang lain mengucapkan salam sama kita enggak kita jawab, kita berdosa. Ya. Bahkan sekalipun sebagian ulama berpendapat sekalipun yang salam itu orang kafir, kalau jawaban Nabi wa alaika itu karena ucapannya bukan assalamu alaikum, tapi apa? Assalamu alaikum, kehancuran atas kalian. Kata Nabi wa alaik jika orang Yahudi mengucapkan itu. Nah, kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalil kalau orang mengucapkan salam kepada kalian, jadi jawab seperti itu. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza qayyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi tahiyat oleh orang lain, berikan dengan yang lebih bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ahsan aw rudduha. Atau yang semisalnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh. Ya. Nah, artinya hakul muslim al muslim diantaranya itu raddus salam. Ya. Dan bolehnya memutuskan salam itu apabila dalam bab al-hajr, menghajar saudaranya yang bersalah atau karena kesalahan, karena ada perbuatan yang mukhalafah syar'iyyah, maka itu boleh kalau hajar itu membawa maslahah. Karena itu supaya hajar itu membawa maslahah, diserahkan kepada ahli. Bukan setiap orang menghajar saudaranya. Nah, kalau hajar itu urusan dunia, nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya kan? Dan Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa 3 layali. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan atau menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Itu hajar dunyawi. Urusan dunia, utang belum dijawab misalkan, itu nggak boleh dihajar lebih dari 3 malam. Adapun hajrun dini karena sebab agama itu tanpa batas. Melihat maslahah. Sebab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau membacakan tentang hadis Nabi SAW yang maknanya janganlah kalian larang istri-istri kalian bila mereka meminta izin ke masjid. Karena kecemburuannya, kalau tidak salah orang yang namanya Bilal bin Abdullah masih kerabat Umar mengatakan wallahi la amna'annahun, saya akan mencegah mereka. Marah Bilal bin Umar. Saya bacakan kepadamu hadis Nabi, malah kamu bantah dengan ucapan wallahi la ukallimuka abadan, saya enggak mau bicara kepadamu selama-lamanya. Bahkan dalam sirah dikatakan Umar enggak bicara itu Bilal bin Abdullah ini sampai meninggal dunia. Hajar dini. Karena itu kecemburuan ya, wanita saat itu mungkin
Sudah enggak pada masa dahulu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali asalnya muslim dengan muslim itu kalau disampaikan kepadanya salam dijawab. Karena itu akan tumbuh mahabbah. Kemudian hadisnya sudah kita bacakan ya. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sampai kepada keimanan sehingga kalian saling mencintai. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum. Maka aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian mau melakukannya, kalian akan saling mencintai. Qulna bala ya Rasulullah. Qal afsus salam bainakum. Sampaikan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Bahkan min aswaqis sa'ah, di antara tanda-tanda akan bangkitnya yaumul qiyamah, itu seorang menyampaikan salam itu cuma liman arah kepada orang yang dia kenal. Kalau enggak dikenal enggak disalam. Itu min aswaqis sa'ah. Sebagaimana tanda kiamat yang lain, seorang yang lewat di satu masjid tapi dia enggak salat tahiyatul masjid. Itu tanda-tanda dekat yaumul qiyamah. Seorang yang lewat di masjid, begitu diam di masjid, lah salat tahiyatul masjid. Itu min asrafis sa'ah. Di antaranya sekedar menyampaikan salam kepada orang yang dikenal. Padahal Nabi mengajarkan, sampaikan salam itu kepada orang yang kamu kenal dan orang yang belum kalian kenal. Nah, itu hak yang pertama, rabbus salam, wajib ya beri salam. Ulama berbicara, apabila jamaah kelompok orang begitu, kemudian ada seorang menyampaikan salam, apakah wajib bagi semuanya menjawab? Tidak. Boleh satu atau berapa yang jawab salam. Kalau tak semuanya menjawab sudah tidak apa-apa. Cuman gugur kewajiban. Nah, jadi yang pertama, rabbus salam. Idza laqitahu sallim alaik, dalam riwayat yang lain. Jika kamu bertemu dengan saudaramu, sampaikan salam. Kan itu biasakan kita salam. Jangan halo. Ya. Good morning. Selamat pagi. Piye kabar kan? Itu nanti gitu kan. Yang pertama sampaikan salam. Bahkan sering-sering sampaikan salam. Assalamualaikum. Nanti akan tumbuh kecintaan. Dan itu nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu enggak boleh diganti. Karena itu salam kaum muslimin di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Kita Allah dalam Al-Qur'an tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyat mereka, ucapan penghormatan di antara mereka nanti di surga apa? Salam. Assalamualaikum. Dibiasakan. Nah, masalah isyarat dengan tangan ini asalnya nggak boleh, itu salamnya Yahudi. Kecuali kalau tidak mungkin salam itu dikenal tanpa isyarat. Karena kalau sudah begini tanpa salam nggak boleh. Assalamualaikum. Boleh. Kalau itu jauh, nah kalau dekat nggak perlu ini. Assalamualaikum. Kalau nggak mungkin menjawab, jawab aja juga. Waalaikumsalam. Atau mungkin dia. Di antara dalilnya ketika Nabi SAW sedang sholat, sampaikan salam kepadanya. Maka Nabi mengangkat tangan. Isyarat dari beliau bahwa itu jawaban salam. Nah, dan itu penting, maka salam itu jangan diremehkan. Nah, kadang-kadang sesuatu itu kita remehkan, padahal itu ada sumber mahabbah yang sangat besar. Sebagaimana nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak yang pertama dijawab. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu saudara bersama muslim, sampaikan salam. Nah, kalau saudara kita salam, kita jawab salam, wajib. Salam, ini assalamualaikum. Boleh, dan assalamu alaiki kalau perempuan, silakan. Dan seterusnya. Ya, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk saudaranya yang sakit. Jadi mari kita praktekkan kehidupan sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kita mampu jenguk saudara yang sakit. Kalau kita mampu dan diupayakan ada waktu atau ada kemampuan untuk menengok, ya, menghiburnya, menguatkan tawakulnya, ya, nasihatinya supaya bersabar dengan takdir Allah dan musibah yang ada. Nah, akan tumbuh kasih sayang. Iyadatul marid. Bahkan fadilah iyadatul marid itu sangat tinggi. Ya, bahkan kemarin sama orang kafir saja boleh iyadatul marid. Dalam rangka menawarkan apa? Al-Islam. Dalam kondisi seperti itu kadang-kadang kan orang hatinya lembut ya. Tawarkan
bahwa kamu sakit, siapa yang bikin sakit ini. Terus. Gitu, kan? Ini ada pedoman menengok saudara yang sakit. Dan itu ada besar kebiasaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tekuni. Yang mungkin terjangkau mudah, ya kita upayakan. Minimal tanya kabar. Sekarang kan komunikasi mudah. Sakit, mana kabarnya, sehat atau belum? Tanyakan. Itu sudah menggembirakan. Mestinya dengan komunikasi yang lebih mudah itu kan jalinan ukhuwah itu mestinya lebih dipererat. Punya HP, seterusnya. Yang apalagi semakin murah biaya HP dan biaya teleponnya untuk mempererat ukhuwah. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan syar'i. Jangan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah saudara sama muslim, diikuti dari rumahnya. Kalau afdalnya atau maksimalnya ya sampai dikuburkan. Tiba'ul janaiz. Nah ini kalau dilakukan, masya Allah, Allah akan memberikan barakah, rahmah kepada kita. Cuman kalau kita ini nggak melakukannya, ya bagaimana akan turun rahmat Allah? Nah, itu kan sering dalam taklim saya tekankan karena ukhuwah itu ukhuwah mahal hari ini kan gitu ya. Menjaga ukhuwah demikian sulitnya. Maka itu hal yang membawa kepada persaudaraan ini kita lazimi. Kita ini nggak bisa egois. Manusia itu disebut insun karena perlunya unus, perlu orang lain, perlu ya, suara-suara lain, perlu saudara yang ada di sekitar kita. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Karena itu sifat egois itu nggak bagus. Punya ilmu jangan egois. Khususnya thalabatul ilmi itu niat untuk cari ilmu. Pertama raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang kedua apa? Raf'ul jahli an ghairi. Kalau sudah begitu ya orang lain yang belum tahu diajari. Min barakatil ilmi nasruhu. Di antara keberkahan ilmu itu apa? Disebarkan, diajarkan sesuai dengan ilmu yang Allah sudah ajarkan kepadanya. Nah, tiba'ul janaiz, ikuti jenazah. Kan itu ya kita wasiatkan pada diri anak dan antum semua, kalau kita ada saudara yang memang meninggal dunia itu nggak usah sungkan-sungkan menghabari saudaranya. Karena yang paling berhak dalam muamalah kita ini saudara kita sama ahli sunnah. Yang lain itu yang mengerumuni, tapi kadang-kadang tidak paham mengerumuninya. Sekedar ribut di situ, apa dan seterusnya, amalan apa yang dikerjakan nggak ngerti. Maka kan pada saat itu saudara sama ahli sunnah itu yang lebih bisa, terutama mensolatkannya dan merawatnya. Kalau kau nggak bisa merawatkan bukan keluarganya, sholat. Karena kemarin sudah dikabarkan kan, apabila jenazah seorang muslim disolatkan 100 atau ini berapa 40 orang yang tauhidnya betul-betul murni, insyaallah Allah beri jaminan ke dalam surga. Kecil fadilah, sampaikan. Nah, jangan luput itu terakhir. Tiba'ul janaiz. Nah. Kemudian apa? Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan saudara sama muslim. Ini asalnya wajib. Undangan walimah atau undangan makan saja misalkan. Saudara kita masak apa karena barangkali dia punya rezeki, kita diundang, wajib datang. Tapi kewajiban ini terhalang apabila di tempat tersebut terjadi kemaksiatan atau perkara-perkara yang mukhalafah syar'iyyah. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika diundang oleh Abdullah bin Umar, begitu sampai di dekat rumahnya melihat tabir. Dalam keterangan yang lain tabir bergambar begitu dipasang, tutupi dinding. Pulang Abu Ansari. Pulang, nggak jadi masuk. Ketika ditanya, ya karena aku mau pasang tabir di dinding rumah. Ajar, apa namanya? Tahbir. Tapi para sahabat seperti itu enggak. Kemudian, ya itulah indahnya kehidupan sahabat yang sering saya ulang. Dorongan untuk melakukan amal terhadap saudaranya itu tidak ada lain kecuali Allah dan Rasul. Bukan kepentingan Ibnu Umar sendiri, tidak. Itu enggak ada kepentingan Abu Ayyub Al-Ansari terhadap Ibnu Umar pribadi, enggak ada. Sehingga begitu misalkan tadi enggak hadir ke rumah, selesai. Di luar kok bergaul yang biasa, enggak ada yang salah, ya salah gitu.
Los lah, kalau kita ini kan buntutnya lebih panjang daripada kepalanya. Ya memang seperti itu. Jadi nggak hadir. Udah. Oh ya, dari awas. Nah, awasnya ini loh, nggak selesai. Dia mudah, pernah. Padahal dosa. Lah kalau saudara kita yang tadi menghajar kita karena tempat kita melakukan hajat undangan tadi bermaksiat nggak didatangi. Kemudian kita berbuntut panjang, dia punya hajat padahal, atau dia mengundang kita padahal nggak ada maksiat nggak kita datangi, berdosa kita kok. Itu hak kita, hak saudara kita yang harus kita penuhi. Itu kalau semuanya itu diukur lillah. Dan hari ini tuh bicara lillah itu ya bagaimana? Kayak diketawakan. Karena hampir tidak disumpahi. Dan mari kita hidup sebagaimana kehidupan para sahabat. Kemarin sudah saya sampaikan dalam ta'lim. Sekalipun 0,0%-nya, mereka ada ya. Indah kehidupan mereka. Semuanya karena Allah. Jadi nggak ada istilah embel-embel buntut pribadi itu kecil. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang kepada Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW menanyai, bahasa kerennya menginterogasi, gitu ya, sahabat Hatib bin Abi Balta'ah Ahlul Badr itu, ketika dia kirim surat ke Makkah, ketika Nabi mau ke Makkah itu, Umar kan mengatakan, ya Rasulullah, da'hu azrib unuqah, atau adrib unuqah hadzal munafiq, wa inna qad qala Allah wa Rasulah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher dia, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia itu munafik. Kita Umar ini. Karena dengan perbuatannya ini dia telah kufur. Kemudian diterangkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, alaysa huwa min ahli Badr? Bukankah dia termasuk ahli Badr? Alladzi qala Allah fihim, yang Allah sudah berkata tentang ahli Badr, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, aku sudah ampuni kalian. Kemudian setelah mendengar keterangan Hatib bin Abi Balta'ah bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Hatib adalah baik. Kan itu takwilnya. Selesai. Umar yang tadi marah kalau membunuh itu karena Allah. Begitu keterangan bahwa dia baik itu salah. Takwil dia selesai. Nggak ada lagi sisa-sisa di sini, bersih. Coba praktekkan hari ini. Wina dan Najamah sekali ada. Kan begitu kita ini. Jadi itu bersihnya hati sahabat Rasulullah SAW. Karena itu betul asal dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Rasanya Allah itu melihat kepada hati-hatinya ini. Inna Allah yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai qalbunya Rasulullah Muhammad SAW itu sebaik-baik hatinya hamba. Wakhtara lirisalatihi. Maka Allah memilihnya untuk mengemban risalah. Summa yanzuru ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hatinya hamba setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qulub ashabihi khair qulubil ibad. Maka dijumpai hatinya para sahabat itu adalah sebaik-baik hati manusia. Kemudian Allah memilih para sahabat untuk mendampingi Rasulnya, berperang di jalannya, berjihad membela agamanya. Itu ada sini maknanya dalam marfu kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka memang orang pilihan. Nah kita ini mencontoh itu. Kalau 100% jelas nggak mungkin, karena nggak ada lagi generasi seperti itu. Tapi poin-poin yang bagus itu kita upayakan. Entah berapa persennya. Supaya kehidupan yang hari ini itu banyak tentang perentang, sering ribut, sering fitnah, sering caci maki, sering rusaknya ukhuwah itu terajut kembali dalam keadaan hati ini sejuk, kita tekuni jejak langkah para sahabat. Solidaritasnya tinggi, perhatian kepada saudaranya tinggi, hak saudaranya dipenuhi dan seterusnya. Nah, mari kita seperti itu. Jangan egois. Karena kita bagaimanapun egoisnya kita ini nggak bisa kita ini sendiri. Satu saat kita tetap butuh saudara kita. Nah, apalagi menghadapi ahli sunnah yang sedikit seperti ini ya, ya harus banyak-banyak berhubungan, banyak-banyak bermuamalah, banyak-banyak berkomunikasi sehingga dijumpai suatu dorongan yang membuat keridhaan Allah dan rahmat Allah itu turun, tumbuhnya ukhuwah yang dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena itu kalau mengundang saudara kita, ya kita harus tahu yang kita undang itu saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Jangan diundang lalu dihadang dengan kemaksiatan.
Kalau nggak didatangi ngambek. Nah, ini bukan prinsip seorang muslim. Mestinya kita ini ketamuan aja kan sungkan. Gambar yang tadinya dipasangkan turunin dulu kalau emang nggak bisa selama-lamanya kan. Itu muamalah manusia. Nah, kalau sudah betul-betul ikhlas karena Allah, ya memang itu nggak bagus gambar foto pengantin dulu, foto wisuda, ini turunin aja. Oh ya, hari ini itu nggak bisa dibanggakan juga ya loh. Kemarin bangga, sekarang kan nggak bangga, malu. Nah itu seperti itu. Jadi ijabatul dakwah memenuhi undangan sudah sama tentu wajib. Dengan syarat undangan itu tidak ada unsur kemaksiatan. Jadi kita beri contoh gitu ya. Kalimatul oros, nggak usah pakai musik, organ, tunggal, campur sari, minimal ya kaset, jangan ikhtilaf. Kita paham. Sudah seperti itu terus kita ngundang saudara kita, emang nggak menyiksa, nggak datang saudara. Kalau datang kayak bukan saudara, ya seperti itu. Jadi jangan pikir saudara kita itu seperti makan buah si malakama. Buah nggak ada di dunia ini, ya kan? Dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak meninggal dunia. Terus bagaimana? Jangan. Ya, itu diperhatikan. Ijabatul dakwah. Ya. Kemudian tasmiyat al-atis, menjawab saudara kita yang bersin, itu wajib. Kalau saudara kita ini mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah kalau diam aja ya nggak usah. Dia mau dijawab apanya? Jadi kalau bersin itu direndahkan suaranya dan tidak boleh untuk main-main bersin. Itu nikmat Allah. Ya, bersin. Kalau sudah bersin, ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian mengucapkan apa kita? Yarhamukallah. Nah, kalau putri ya, yarhamukillah. Kan gitu. Kemudian yahdikumullah wa yuslih balakum. Sudah. Jawab. Tu'atis. Kalau dalam sholat bagaimana? Kalau dalam sholat menjawabnya tidak disyariatkan. Tapi tahmidnya atau hamdalahnya itu tetap disyariatkan. Jadi kalau kita bersih dalam sholat, alhamdulillah, ya Pak. Tapi jangan dijawab yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalimat yarhamukallah itu bukan dari kalam Allah. Ada yang mengatakan begitu. Sedang sholat salam Allah. Tapi ada hal tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Adapun tahmidnya, alhamdulillahnya ada. Sehingga ada seorang yang bersih, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, ada para malaikat yang berebut untuk menaikkan amalan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tafsir, kabar gembira dan ikrar dari Rasulullah SAW. Ya, benar. Kemudian dalam riwayat yang lain, yang ke-6 itu kan 5 ya. Jadi yang pertama, Rabbus salam, idza laqitahu fasallim alaihi, itu hakul muslim. Kalau kamu ketemu saudaramu sama muslim, ucapkan salam kepadanya. Kalau sudah disampaikan salam, jawab, itu wajib. Ya. Kemudian menjenguk saudara kita yang sakit, kemudian mengiringi jenazahnya. Kita ini kadang-kadang keliru loh. Kalau yang mati orang besar, kita sibuk datang. Ini prinsip Yahudi seperti itu. Jadi kenapa kita yang sudah dapat ilmu ngaji ini kadang-kadang masih gemerlap orang besar itu ukurannya duniawiyah. Kalau pejabat tinggi, banyak duit, apa dan seterusnya itu udah. Kalau nggak datang, sibuk amalan yang katakanlah nggak bisa ditunda, cuti bersama. Gitu? Tapi kalau saudara kita yang katakan muslim baik, cuman rumahnya ya berdiri, enggak juga berdiri, misalkan begitu. Itu kadang-kadang enaknya masalah. Coba Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW itu tukang sapu di masjid itu meninggal dunia, Nabi kan nggak dikabari meninggal malam-malam itu. Itu dianggap remeh gitu oleh para sahabat. Jadi Nabi nggak perlu dikasih tahu. Itu dianggap besar sama Nabi SAW. Tunjukkan saya kuburnya mana. Kemudian Nabi mensolatinya. Itu contoh dari Rasulullah. Jadi orang yang besar yang kita harapkan itu belum tentu. Dan itu sudah dinaskan oleh Allah ketika Rasulullah SAW berdakwah ya, sudah menghadapi tokoh-tokoh Quraisy waktu itu, datanglah Abdullah yang buta itu Abduril ya.
Kemudian Rasulullah SAW itu bermuka masam dan berpaling. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul. Kamu bermuka masam, dia bermuka masam, lalu berpaling. Kenapa? Ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu, barangkali dia itu yang mau membersihkan diri. Adapun tokoh-tokoh yang belum tentu itu menerima dakwah yang sudah ada. Karena itu teman yang sudah ada dipelihara, yang sudah jelas-jelas bagus, seakidah satu manhaj, mau sama-sama menggotong dan menyebarkan dakwah salafiyah, itu harus dipelihara daripada teman yang belum tentu mas kita harapkan. Karena hidayah itu dari Allah. Rasulullah berharap pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Andaikan Abu Thalib masuk Islam tentu pengaruhnya begitu besar. Tapi Allah enggak memilih Abu Thalib. Allah memilih Salman Al-Farisi, seorang budak yang tidak masuk dalam perhitungan. Nah, seperti itu. Allah yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah. Jadi itu tadi. Menjawab salam. Kemudian ada iyadatul marid, mengunjungi saudara kita yang sakit, mengikuti jenazahnya, menjawab panggilan atau seruan atau undangan saudara kita sama muslim dengan syarat tidak ada maksiat. Kalau ada maksiat jangan. Sekalipun musik itu cuma kaset. Sekalipun nasib hari ini. Apalagi sekali ceramah. Jepri misalnya. Nah, itu kan lebih madarat daripada musik. Kalau musik orang gini, itu ceramah yang mungkin subhan. Agim misalnya seterusnya. Apalagi ceramah politik kan. Ya, tidak boleh. Atau acara itu bid'ah. Walimatul hajj misalkan. Walimatul khitan. Ada tuh walimatul khitan sekarang marah. Kitanya udah sembuh hanya dari lari dari walimah. Karena sekarang itu semuanya dengan materi. Ini pendidikan yang masukkan dalam pemikiran kaum muslim. Sampai khitan kesempatan cari duit, ada walimatul khitan. Haji, walimatul safar seperti itu. Insyaallah. Enak. Kemudian tasmiyatul atis, menjawab saudara kita yang bersin lalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang keenam, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau saudara kita sama muslim itu meminta nasihat kepada kita, berilah nasihat. Dinasihati. Ya apa saja. Nasihat urusan dunia kita tahu, tidak ada nasihat. Kita nggak boleh mengkhianati saudara kita sama muslim. Ya. Ala kulli hal kalau memang kita nggak punya nasihat khusus ya, takwa. Itu nasihat yang paling agung. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi ya, itu 6 hak muslim sama muslim. Hakul muslim ala muslim situ. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Idza kita bersalim alaihi, kalau berjumpa kita ucapkan salam. Kemudian iyadatul marid, tibaul janaiz, mengikuti jenazah, menjawab undangan mereka dan mengucapkan jawaban kepada saudara kita yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau saudara kita minta pendapat atau nasihat, wajib kita berikan nasihat kepadanya. Demikian hadis pertama yang dibawakan Syekh Albani tentang wajibnya mengikuti jenazah, membawa dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Insyaallah kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kembali kepada pembahasan kita, wajibnya kita membawa dan mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Katakan oleh Syekh Albani, beliau menyebutkan 2 hadis. Hadis yang pertama sudah kita bacakan, dan yang jadi dalil dari hadis tersebut adalah wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Itu adalah hak saudara kita sang muslim. As-tsani, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad, bukan kitab sahihnya. Imam Bukhari itu punya kitab banyak. Di antara kitabnya adalah kitab Al-Adabil Mufrad. Itu enggak semuanya sahih.
Kalau yang sahih itu adalah kitab Al-Jami'us Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Itu semuanya sepakat umat bahwa hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya. Dari hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Udu al-marid." Jenguklah saudara kalian yang sakit. Perintah dari Rasulullah sallallahu. Wattabi'ul janaiz. Iringkan jenazah. Tudzakkirukum al-akhirah. Hal itu akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Jadi kalau kita ini menengok saudara kita yang sakit, ingat kita ini akan mati. Kalau kita ini mengiringi jenazah, itu mengingatkan kita pelajaran bahwa kita nanti juga seperti itu. Ya. Yang hari ini menguburkan jenazah itu nggak ada kekhusyuan, kadang-kadang malah guyonan, ngobrol sendiri tentang urusan dunia, sedang dia saudaranya sedang dikuburkan. Nah, mestinya orang belajar dari itu bahwa dirinya nanti juga seperti itu, dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditimbun sendiri di situ, mempertanggungjawabkan seumur hidup dia di dunia ini dari amal perbuatannya. Sehingga khusyuk. Rasulullah SAW dulu aja seperti itu. Ketika Nabi SAW berjalan melihat sekerumunan orang di kuburan, maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Alama yajtami'un?" Mereka itu sedang berkumpul mengerumuni apa? Qala ahadus sahabat, salah seorang sahabat mengatakan, "Ala janazati fulan." Mereka sedang mau menguburkan jenazah seseorang. Fa'asra'an, maka Nabi bersegera menuju itu kelompok sahabat yang mau menguburkan jenazah. Maka rawi ini mengambil di depan Nabi. Dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampailah Nabi di sisi kubur, di tanah galian itu. Kemudian Nabi menancapkan tongkat yang dibawanya, lalu duduk bersimpuh itu, duduk dengan lututnya, setengah berdiri, setengah duduk. Ya. Diam. Dan sahabat semuanya hening, diam, tidak ada yang buka. Rawi ini perhatikan. Maka kata rawi tadi, tiba-tiba aku melihat kedua mata Rasulullah SAW menangis dengan begitu derasnya, sehingga air mata membasahi jenggot beliau sehingga menetes ke tanah yang di bawahnya. Saat seperti itu hening beberapa saat, maka Nabi SAW kemudian berbicara, "Hai ikhwani, limisli hadzal yaum fasta'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk semisal hari seperti ini bersiap-siaplah kalian. Jadi seperti itu, hening, siap mengingatkan kepada kematian bahwa kita semua akan seperti itu. Nah, hari ini dilalaikan. Jadi kematian itu biasa. Ya, Masya Allah. Nah, hadis hasan tersebut, saya ulangi, udu al-marid. Tengok saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Wattabi'ul janaiz, ikuti jenazah, iringkan jenazah ke kuburan. Tudzakirkum al-akhirah, hal itu bisa mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat zat yang menghancurkan kelezatan dunia, yaitu apa? Kematian. Coba orang itu kalau sudah sakit ingat akan mati, udah. Harta yang banyak apa harusnya sudah. Kalau dia seorang udah nggak ingat, udah. Kita sakit saja, nasallallahu al-afiyah. Harta yang begitu banyak supaya kita ini mempertahankan kehidupan kita itu udah nggak ada nilainya, udah cuan. Membiayai supaya kita bisa sehat. Nah, pada saat seorang ingat, katakanlah dokter mengatakan ini penyakit kita sudah nggak mampu angkat tangan. Bilang sama keluarganya, ya tinggal menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Kalau sudah seperti itu, kesadaran tumbuh, udahlah katakanlah. Ya sudahlah, dia tinggal menunggu detik-detik diambil rohnya. Ingat mati, baru. Ya, dia ingat si fulan yang didolimi, dia ingat apa dan seterusnya dari kesalahan dipanggilnya dan seterusnya minta maaf. Sibuk saat itu. Nah,
Waltafatis satu bisa ketika betis dengan betis sudah menegang. Udah saat itu nazak. Dan nggak ada yang bisa membantu, nggak ada yang bisa menolong. Bahkan kadang-kadang setan ambil bagian besar pada saat seperti itu. Apa yang menjadi kebiasaan hidupnya, itu yang ditampakkan, diiming-imingkan, disuguhkan untuk melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu penentuan. Perjuangan berat. Karena itu biasa apa yang biasa hidup di atas kejujuran, beribadah kepada Allah, di atas hati yang bersih, kekhusyuan kepada Allah, insyaallah Allah akan mewafatkan di atas hal tersebut. Karena itu jangan menipu diri kita sendiri. Kita bergaya khusyuk di hadapan manusia, kita bergaya ahli ibadah untuk mencari perhatian manusia, untuk apa semua itu? Tidak akan bisa menolong kita sama sekali. Dan itu ikhlaskan, jujur kita kepada Allah, kemudian kepada diri kita sendiri, beribadah semata-mata untuk keberuntungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tenang. Itu yang pertama, wajib membawa jenazah. Nah. Kemudian wattiba'uha, mengiringi jenazah ala martabatain. Ada dua martabat, ada dua kedudukan. Makna mengikuti itu ada dua. Dan keduanya ini punya fadilah masing-masing. Nah, al-ula yang pertama, ittiba'uha min indi ahliha hatta sholati 'alaiha. Mengikuti jenazah dari sisi keluarganya sampai disalatkan terus pulang. Itu ada fadilah. Jadi nggak sampai ikut ke kuburan. Jadi begitu ada kabar meninggal dunia, dia jenguk situ, ditunggui katakanlah menghibur keluarga yang sedang musibah tadi, sampai ditegakkan sholat jenazah, dia sholatkan kembali. Ini juga termasuk mengittiba atau mengiringkan jenazah, yang menunggu jenazah. Jadi nggak harus sampai kuburan. Cuman kalau nggak ada sama sekali yang ke kuburan, dosa ini karena nggak dikuburkan. Ya. Jadi fadilah pertama. Jadi takziah lah ya. Takziah itu, katakanlah ittiba ini saya bacakan takziah. Ya ketika kita mendengar kematian, datang ke rumah duka dari tempat musibah tersebut, kemudian kita berada di situ sampai kita mensolatkannya pulang. Itu yang pertama. Ya. Wal ukhra, yang kedua, ittiba'uha min indi ahliha hatta yafrugha min dafniha. Atau yufrah. Jadi dimulai dari takziah kita sampai ke tempat musibah tersebut, saudara kita yang tertimpa musibah kematian itu, terus melaksanakan sholat sampai mengiringnya sehingga selesai dikuburkan. Ini yang kedua. Jelas ya, jenis dua maksud mengikuti itu. Dan itu boleh. Misalkan kita ya mungkin karena kebutuhan apa dan seterusnya, kita bisanya cuma sampai mensolatkannya, ya nggak apa-apa, kembali. Kalau mungkin kita bisa meluangkan waktu ya sampai mengkuburkannya, afdal ada afdaliyah. Itu makna ittiba, mengikuti atau mengiringi jenazah itu di situ, ya, menunggu. Faqala rahimahullah taala, berkata Syekh Albani rahimahullah taala, wa kullun minhuma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari keduanya itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, ya, kunna maqdaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Al-Madinah. Kita ini adalah orang-orang yang tempat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk kota Madinah, itu kan tempat datangnya Nabi. Nabi itu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dikatakan kunna maqdaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Madinah. Kita ini kaum yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza khudira minnal mayyit adanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang di antara kita ini nazak yang membawa kepada kematiannya, masih sakit sakaratul maut itu, kita beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ini pertamanya. Jadi kalau sakaratul maut, udira, hadaratul maut itu hampir mati gitu lah ya. Nazak artinya itu kita sudah memberitahu Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW nggak diberitahu, jadinya faqadara. Maka Nabi hadir, wastaghfara lahu, lalu memintakan ampun untuknya, beristighfar. Ditunggu gitu loh sama Nabi SAW. Ya. Hatta idza qubida,
Sehingga kalau betul-betul sudah mati, itu pertamanya. Jadi pertama itu kalau nazar sudah parah sakitnya itu Nabi sudah diberitahu. Hadirlah Nabi SAW yang membimbingnya, mintakan ampun kepadanya dan seterusnya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hatta idza qubid, kalau sudah sampai betul mati, insarafan Nabi SAW wa man ma'ahu hatta yadfan. Nabi SAW pergi dan orang yang bersamanya sehingga mayat itu dikuburkan. Jadi Rasulullah SAW diberitahu itu mulai dari masih sakit parah gitu. Itu sudah diberitahu. Ini awalnya. Ya. Sehingga sampai dikuburkan. Ya. Wa rubbama qala habsu dzalika 'ala Nabi SAW. Bisa jadi hal itu waktu tersebut banyak menahan Rasulullah SAW harus di situ lama. Coba dari sakit, nazak, mati, terus sampai dikuburkan, kan lama. Itu sudah dipikir oleh para sahabat. Ini memberatkan Nabi, enggak ini kayak gini. Karena Nabi lama tertahan di situ. Ya. Falamma khashina masyaqqatan dzalika alaihi, ketika kami khawatir hal itu memberatkan kepada Rasulullah SAW, ya, qala ba'dul qaum li ba'd, sebagian kaum atau sebagian sahabat berkata kepada sebagian yang lain, "Lau kunna la nu'din an-nabiyya sallallahu bi ahadin hatta yukhbar." Sungguh bagus kalau kita ini enggak memberitahu dulu kepada Nabi sampai mati dulu gitu. Kalau tadi kan baru sakit sudah diberitahu. Nah, ini nanti memberatkan Nabi itu karena lama, mulai sakit sampai begitu mati, nanti diurusi terus sholat sampai dikuburkan kan lama. Hal itu kasihanlah sahabat itu kepada Nabi itu. Karena Nabi itu jarang-jarang menolak. Enggak lah, lagi sibuk saya enggak mau situ. Enggak ada itu Nabi. Selama lagi bisa, diupaya. Tapi para sahabat berpikir ini nanti menahan waktu Nabi begitu lama dan nanti memberatkan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu seperti di tamunya aja itu enggak mau nolak. Ngobrol di situ. Kadang-kadang yang namu itu enggak ngerti. Oh ini ada perlu. Itu aja. Padahal enggak ada gunanya di situ. Ngobrolkan dunia dan seterusnya. Padahal tuan rumah ini dia punya hajat juga. Nah itu sampai ditegur oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai kalian itu mengganggu Nabi. Sedang Nabi itu malu untuk mengusir kalian. Dan Nabi kan kalau kadang punya makanan itu biasa diundang lah ya. Tidak makan. Ya udah. Tapi habis makan ya terus pergi. Kata Allah ya terus pergi. Jangan di situ. Ya yasta'nisuna lil hadis. Enak-enak untuk ngobrol di situ. Nah, Nabi terganggu mau ditinggal. Bagaimana enggak ditinggal juga perlu kan gitu. Itu kalau bertamu itu pakai adabnya, gitu. Kalau suruh pulang ya pulang. Masa harus sampai disuruh? Kadang-kadang rumah sampai dikasih tanda. Tamu maksimal jam 9. Itu kan saking teman tamunya, gitu ya. Nah. Baik. Balik kepada hadis ya. Falamma khashina masyaqqatan dzalika lahu, ketika kami khawatir hal itu memberatkan Rasulullah SAW, qala ba'dul qaum li ba'd, "Law kana la nu'dhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yabbat." Pasti bagus kalau kita ini enggak memberitahu Nabi dulu sehingga betul-betul sampai kepada apa? Kematiannya. Fa idza qubida adzanna, maka ketika sudah betul wafat kami baru memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam yakun alaihi fi dzalika masyaqqah wala habs. Tentu hal itu tidak memberatkan Nabi dan tidak menahan Nabi dalam waktu yang lama. Itu inisiatif sahabat. Yang kefa'alna dzalik, kita kerjakan itu. Akhirnya dirubah. Jadi memberitahu Nabi kalau sudahlah wafat, sudah meninggal dunia, baru diberitahu. Wa kunna nu'dinuhu bil mayyit ba'da ayyamut. Kemudian kami memberitahu kepada Nabi SAW tentang kematian itu setelah wafatnya saudara kami. Jadi kalau sudah wafat, baru dikasih tahu. Nah, fayatihi fayusalli alaihi, maka Nabi datang lalu mensalatkan. Farubama insarafa. Kalau habis salat, jadi Nabi terus pergi. Itu dalil yang pertama itu ya, sampai salat. Jadi kalau sudah diberitahu ada suatu kematian, Nabi datang, kemudian sampai menyolatkannya. Setelah selesai salat, farubama insarafa. Ya kadang ditinggal oleh Nabi SAW karena satu hajah. Ini yang dikatakan Syalbani, masing-masing pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Wa rubama makasa hatta yudfana al-mayyit.
Dan suatu kali Nabi SAW juga tetap tinggal di situ sehingga dikuburkan jenazah tersebut. Ini yang dikatakan Syalbani tadi. Kadang sampai sholat kemudian pergi, kadang ditunggu sampai dikuburkannya. Jelas ya? Nah, faqulna ala dzalika hina. Hal itu berlangsung pada kami beberapa waktu. Ya seperti itu, ini Nabi diberitahu. Ya. Tsumma qulna, kemudian kami berkata, berpikir lagi, barangkali itu masih memberatkan Rasulullah SAW. Lau lam yushis an-nabiyya SAW. Andaikan kita ini tidak merepotkan Rasulullah SAW, harus diundang. Jadi pikir para sahabat, itu kan mungkin masih repot seperti itu, Nabi harus diundang datang. Ya. Kemudian apa? Usulnya, wa hamalna janazatana ilaihi hatta yusalli alaihi inda baitihi. Bagaimana kalau kita bawa saja jenazah kita ini ke rumah Rasulullah SAW, sehingga nanti Nabi nggak perlu ke sini, biar disolatkan di samping rumahnya sana. Insyaallah ya, para sahabat. Khawatir itu memberatkan Rasulullah SAW. Ya. Nah, lakana dzalika arfaqu bihi. Tentu hal itu lebih mengandung kasihan kepada beliau. Hal itu tentu lebih sebagai suatu bentuk belas kasihan atau ya kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Kalau kita bawa ke sana, ya. Fakana dzalikal amru ila al-yaum. Maka demikianlah yang kita lakukan sampai hari ini. Itu cerita sahabat tersebut. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya dan Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah taala huwa sahih. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya. Kalau Imam Hakim mengatakan sahih ala syarti sahihaini, yaitu ala syarti Bukhari dan Muslim, sepakat Imam Dhahabi, tapi Al-Albani mengatakan itu hadis itu sahih tanpa perlu dikatakan ala syarti sahihaini. Ya. Jadi seperti itu buatan para sahabat. Yang dari dalil dari pembahasan kita tadi, kadang-kadang Nabi SAW ketika diberitahu datang ke rumah musibah tadi, lalu kemudian menunggu jenazah sampai sholat, kemudian Nabi pergi. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, kadang-kadang Nabi SAW menunggunya sampai dikuburkan. Dua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wala syakka fi anna al-martabata al-ukhra afdal min al-ula. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya derajat yang kedua, yaitu menunggu jenazah sampai sholat kemudian sampai dikuburkan sehingga selesai, itu lebih afdal daripada yang pertama sampai sholat saja. Jelas ya? Jadi kalau kita ini tibaul jenazah sampai sholat saja boleh, yang lebih afdal diiringi sampai dikebumikan atau di pekuburan tersebut. Nanti adab di pekuburan kita bahas ketika menguburkan jenazah. Itu yang lebih afdal dari musibah tadi, kemudian disolatkan, kemudian sampai apa? Dikuburkan baru kita pergi. Itu lebih afdal daripada sekedar sampai salat. Sekalipun boleh sampai salat kemudian ditinggal. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sahidal janazah min baitiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya, hadir dari rumah dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengikuti jenazah muslim berdasarkan keimanan wa ihtisaban dan mengharap pahala kepada Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalla 'alaiha, sehingga jenazah tadi disalatkan, falahu qiratun, dia mendapatkan pahala semisal qirat. Satu qirat itu dijelaskan qirat. Itu kalau sampai apa? Salat. Ya.
Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengikuti jenazah sehingga salat jenazah ditegakkan lalu dia ikut mensalatkannya, maka baginya qiratun, pahala 1 qirat. Qirat itu berapa nanti dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa man sahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang mengikuti jenazah tadi sehingga dikuburkan jenazah tersebut. Fi riwayatin ukhra, hatta yufragha minha, sehingga selesai dari dikuburkan jenazah tadi, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Jadi kalau dari mengikuti sampai salat 1 qirat, kalau dari mengikuti sampai selesai dikuburkan 2 qirat. Bagi hadis ini jelas minal ajri, berupa pahala. 2 qirat dari pahala, 1 qirat dari pahala. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, wa mal qiratan? Ya Rasulullah, apa itu al-qiratan? 2 qirat itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, misrul jabalainil azimaini, semisal 2 bukit yang besar atau 2 gunung yang besar. Ibarat yaitu menunjukkan nilai yang sangat besar. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain Nabi SAW menerangkan, kullu qiratin misla Uhudin atau mislu Uhudin. Setiap qirat itu semisal bukit Uhud. Berarti seolah-olah 2 besarnya itu semisal 2 bukit Uhud. Pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang mengiringi jenazah, pertama sampai disolatkan, yang kedua sampai dikuburkan. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Abu Daud dan selainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kemudian dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain, dalam fadilah menyaksikan jenazah, hadir untuk menyaksikan jenazah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bertanya, dan ini fadilah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang pagi hari ini dia berpuasa, siapa yang hari ini dia puasa. Nabi bertanya kepada para sahabat. Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Dan itu bukan sum'ah warriya. Menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Siapa yang menjawab? Abu Bakar Siddiq. Dan itu fadilah. Ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar, ana, saya. Yang lain enggak jawab ini. Abu Bakar yang puasa ini. Hari itu. 1 hari loh ini ya. Qala, dan Nabi bertanya lagi, man ada minkumul yawma maridan, siapa yang hari ini menengok saudaranya yang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar menjawab, saya. Hari itu juga dia puasa, dia juga menengok saudaranya yang sakit. Fadilah Abu Bakar Siddiq. Sehingga dalam riwayat itu Umar mengatakan, saya enggak pernah bisa menyamai Abu Bakar, apalagi melebihinya. Kemudian Nabi bertanya lagi, man syahida minkumul yawma janazah, siapa yang hari ini menghadiri jenazah saudaranya? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar berkata, saya. Puasa, nengok orang sakit, hadir dalam jenazah, didorong sama Abu Bakar semuanya, amal kebaikan. Qala, Nabi bertanya lagi, man at'amal yawma miskina, siapa yang hari ini telah memberi makan saudaranya yang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Kata Abu Bakar, saya. Masya Allah, Fadilah Abu Bakar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, majtama'at hadhihi al-hisalu fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-jannah. Allahu Akbar. Tidaklah berkumpul perangai-perangai ini ya, pada satu orang dalam satu hari kecuali dia pasti masuk surga. Fadilah siapa ini? Abu Bakar. Dia pasti masuk surga.
Apalagi dengan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat-sahabat yang mubasysyarun bil jannah, yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW dalam surga. Yang pertama, Abu Bakar fil jannah, atau dalam riwayat As-Siddiqu fil jannah. Abu Bakar di surga. Dan itu akidah yang harus kita yakini, bahwa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq itu adalah afdal ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling afdalnya sahabat itu Abu Bakar. Ya. Nah, kita mengatakan Abu Bakar yang paling afdal, tidak boleh meremehkan yang lain. Karena kul ashabi Nabi SAW, setiap sahabat Nabi itu adalah udud. Semuanya punya fadilah. Semuanya punya manaqib. Maka nggak boleh kita ini berbicara tentang sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Kalau membicarakan kesalahan para sahabat Nabi itu bukan untuk dituding sebagai seorang yang bersalah, tapi sebagai satu ibrah, karena di balik itu hikmah yang demikian banyak. Kadang-kadang orang karena semangat bicara tentang Ali dan Muawiyah, dan banyak kitab-kitab orang-orang pergerakan yang menyusun tentang sejarah atau sirah, ketika bicara tentang Khulafaur Rasyidin, ketika bicara Ali dan Muawiyah, kadang-kadang sampai mencaci Muawiyah. Ada buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, Sejarah Khulafaur Rasyidin, dan juga 60 sahabat Nabi, itu kan? Itu ketika bicara tentang Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu, itu mencaci Muawiyah. Bahkan dikatakan Muawiyah radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang buat, seorang yang pemberontak. Apalagi kalau kita baca seperti keterangan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali radhiyallahu taala tentang kalamnya Sayyid Qutb, ya, tentang sahabat Muawiyah, tentang sahabat Utsman, itu masya Allah. Karena itu bagaimana kita akan berittiba kepada manhajnya para sahabat kalau salah seorang dari mereka dan lebih kita caci maki, bahkan kita hukumi dengan hukum yang sangat buruk. Katakan pemberontak, dikatakan memiliki hati yang busuk, makar yang jelek, gitu kan? Sampai ketika Syekh Qutb mengatakan, kenapa si Ali kok kalah peperangan misalkan dengan Muawiyah? Coba, itu kalah tapi menang. Kesimpulannya begitu. Kenapa? Karena Ali seorang yang jujur dan tidak mau menggunakan cara-cara yang kotor. Adapun Muawiyah menggunakan segala cara yang penting menang. Nah, ini makna ucapannya seperti itu sudah caci maki. Dan itu ketika dikritisi oleh ulama kita seperti Syarabi, ya, mereka orang-orang yang menganggap pembesarnya ini di otak-atik, ya udah bangkit semuanya. Sehingga kalau udah ini kalam Syarabi udah nggak tikok, nggak percaya dengan Syarabi. Maka di sini dulu kan sering disebut-sebut Syekh Bakar Abu Zaid. Padahal Syekh Bakar sendiri tidak mendukung mereka. Cuma ada satu tulisan yang dianggap menyirami kalbu mereka, itu dibesar-besarkan, dan cuma 4-5 lembar. Dan itu sudah dinasihat oleh sebagian ulama yang lain. Ya, seperti Jamaah Tabligh ketika membawa fatwa Syekh bin Baz pertama itu kan, boleh kurut bersama mereka, wah itu sudah dikopi besar-besaran. Fatwa ulama besar tentang Jamaah Tabligh. Tapi begitu fatwa tentang peringatan ulama kepada mereka, itu disembunyikan, dipetik emaskan rapat-rapat. Itu bahasa hizbi. Yaquluna ma lahum wa yaktumuna ma alaihim. Kalau menguntungkan dibicarakan besar-besaran, kalau merugikan disembunyikan rapat-rapat. Itu ahli bidah. Ya. Nah, fadilah Abu Bakar As-Siddiq. Ada dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Bukhari dalam Adab al-Mufrad, hadis sahih. Ini fadilah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi paling afdalnya manusia setelah Nabi dan Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Khulafaur Rasyidin dan seterusnya dari fadilah para sahabat. Tapi semua sahabat itu baik, semua sahabat itu adil. Sampai kalau kita perinci misalkan mereka kan pernah bersalah. Misalkan Ahlussunnah wal Jamaah dalam pertikaian antara sahabat Ali dan Muawiyah mengatakan mereka adalah salah dalam ijtihad. Dan yang satu benar dalam ijtihadnya. Jadi itu masalah ijtihadiyah. Nah, kalau seorang mujtahid berijtihad salah, apakah harus dicaci maki, dicela? Enggak. Karena salahnya seorang yang berilmu berijtihad mendapatkan satu pahala. Nah, dalam hal ini Ahlussunnah berpendapat yang benar adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, yang salah adalah Muawiyah, tapi semuanya adalah ma'jur, maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bicarakan jelek.
Ya kan? Nah, sampai Nabi SAW kan berwasiat, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andaikan salah seorang di antara kalian berinfak satu bukit Uhud emas, gak akan sampai satu mud mereka wala nasifa. Tidak boleh nisbah, separuhnya juga. Fadilah sohbah, menemani Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka bersalah, mereka sudah berjihad memperjuangkan agama Allah. Amal mereka tidak diragukan lagi. Ya kan? Amal kebajikan mereka. Sedang Allah menyatakan apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan jangan jelek yang itu mungkin kesalahan karena ijtihad kemudian dihapus. Tidak bisa. Nah, karena itu fadilah itu harus kita akui. Orang yang tidak mengakui fadilah yang Allah berikan kepada saudaranya, itu berarti seorang yang hasad, yang tumbuh dalam dirinya hasad, hasad yang madhum, bukan hasad yang bagus. Seperti itu. Nah, orang yang hasad itu kan melihat dari sisi jeleknya aja. Saudara itu punya 99 kebaikan, satu titik kecil kejelekan, habis. Padahal Imam Ibnu Qayyim mengatakan, menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini la yahmilu al-hadath." Awla yunajjisuhu syai'. Jadi kalau air itu sampai 2 kula, enggak mengandung hadas, najis itu enggak memadaratkan. Itu diibaratkan kalau seorang itu alim dengan ilmunya, ma'ruf dengan amalnya, dakwahnya, pembelaan kepada sunnah, kok salah satu atau 2 sedikit, itu enggak memadaratkan kebaikannya, enggak usah dihitung-hitung. Orang yang hitung kecil ini melupakan yang banyak, itu orang yang hasad. Dalam hatinya tumbuh hasad. Tibaul hawa. Hati-hati ya. Kaidah atau patokan semacam itu hari ini kadang-kadang enggak diambil. Jadi isinya merusak ukhuwah, cemaki, namimah, ghibah, dan seterusnya. Taqullah. Ya. Nah. Kira-kira menghukumi saudara ini sudah halil bidah, lalu pakai kaidah la ghibata lil muqtadi. Tidak ada ghibah bagi halil bidah. Karena antum dah halil bidah, ada ghibah tiap hari. Taklim dari awal sampul kitab sampai al-hitam penutupan, ya isinya sirah. Ada sirah. Sirah duat, sirah barakat. Baik. Kemudian, wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaiz, dan fadilah dalam mengiringi jenazah tadi, innama huwa lirrijali duna nisa, itu khusus bagi kaum laki-laki bukan kaum wanita. Jadi sebaiknya wanita itu enggak ikut ke kuburan. Ya wanita itu kadang-kadang duluan perasaannya daripada kalbunya. Belum apa-apa udah nangis duluan, teriak-teriak, padahal enggak jadi mati. Wanita, akalnya separuh, agamanya separuh. Itu enggak usah dikampanyekan menjadi pemimpin ya. Dia ngambekkan gitu ya. Kenapa? Linnahi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna intibaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk mengiringi jenazah. Cuman apa? Wa huwa nahyu tanzih, tapi larangan ini enggak sampai larangan haram. Cuman afdaliyahnya. Sebaiknya enggak ikut ke kuburan wanita. Ya kalau enggak kuat teriak histeris di kuburan kan ada toh. Padahal yang mati bukan keluarganya, cuman artis idolanya. Nah kalau laki-laki belum dah tulisan teriak-teriak perempuan gitu kan. Dia harus sabar ya. Biar ditangisi kayak apapun kan enggak bangun toh. Kalau kebangun kita kan enggak mau kumpul sama dia lagi. Jadi itu bertentangan dengan akal sehat. Orang bangun kuburan dicor, itu bertentangan dengan akal sehat. Kenapa? Yang di luar nggak mau masuk, yang di dalam nggak mau keluar. Kenapa harus dirapat-rapatkan? Ya kan? Kita kan nggak mau masuk loh. Yang mau mati aja mintanya masih masya Allah lah ya. Nah itu nah. Faqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, berkata sahabiyah jalilah Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna nunha. Fi riwayatin, kami dilarang. Dalam satu riwayat, nahana Rasulullah SAW an ittiba'il janaiz. Nabi SAW melarang kita dari mengikuti jenazah. Walam ya'zim alaina, tapi itu enggak dikuatkan larangan tadi atas kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna walam ya'zim alaina itu yang diambil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tidak sampai dianggap haram.
Cuman afdalnya wanita itu tidak mengikuti apa? Jenazah. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian wala yajuzu an tuttaba al-janaizu bima yukhalifu syariah, dan tidak boleh diiringi jenazah itu dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Qad ja'a an-nasu fiha ala amrayn. Nas telah datang dalam dua perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengiringi jenazah. Dan itu diperhatikan. Karena kadang-kadang menjamur di masyarakat itu hal-hal yang itu dilarang oleh syar'i. Nyebar-nyebar duit, berasnya dikuningin. Kalau mau nguburkan itu sudah masuk jenazah di kuburan itu nggak boleh ditimbun dulu. Pinggir-pinggir kubur harus dicangkuli dulu. Itu ditinggalkan. Itu ada etikot loh ya. Jadi nggak berani nimbun dulu harus itu loh ya. Tahu loh. Jadi pinggir kuburnya dicuilin dikit-dikit dalam pakai cangkul. Itu ada keyakinan. Itu bukan karena dekat aja enggak. Maka enggak boleh. Seperti itu. Yang pertama, raf'us sauti bil buka. Mengangkat suara dengan tangisan-tangisan atau mungkin senandung-senandung atau mungkin puisi-puisi itu enggak boleh. Atau lagu mars misalnya. Enggak boleh. Itu tasabbuh. Ya. Yang kedua, wattiba'u bil bukhur, wattiba'u bil bukhur, mengikuti jenazah dengan dupa atau mungkin dengan obor atau mungkin dengan api atau dengan lain. Ini dilarang keras oleh syar'i, enggak boleh. Atau payung nanti. Kalau enggak payung ya kain dipegangi gitu lah. Kalau kayak militer kan gitu kan ya, mau dimakamkan itu bendera merah putih di atas. Itu semua bukan dari Islam, semua bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadhalika fi qoulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la tattabi al-jinazata bi sautin wala nar. Janganlah kalian mengiring jenazah itu dengan suara-suara yang diangkat atau teriakan-teriakan, dan jangan pula diikuti dengan api. Jangan pakai obor. Mas dari Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sebenarnya dibicarakan oleh para ulama, tapi Syekh Albani menghukumi hadis ini bisa dihukumi hasan dengan syawahid, ya dengan dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain. Ya. Baik. Di antara dalil-dalil yang lain yang menguatkan atau asar yang marfu'ah, yang pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay yattabi aw yuttaba al-mayyit bi sautin aw narin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu melarang diiringi jenazah itu dengan suara teriakan-teriakan, demikian juga dengan api. Jadi menguburkan sahabat seperti itu, suara. Sekalipun itu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau min al-Fatihah, enggak usah. Kadang-kadang begitu ya, keluar rumah satu al-Fatihah. Satu langkah lagi al-Fatihah. Satu langkah lagi al-Fatihah. Dan keluarganya suruh apa itu? Lewat di belakang kerandanya itu muter-muter. Itu semua adat yang tidak ada tuntunan dari syariat Rasulullah SAW. Jadi tinggalkan. Nah, kemudian asar yang lain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah SAW an tuttaba'a janazatun ma'aha ranah. Rasulullah SAW melarang untuk diiringi jenazah itu bersama itu rintihan-rintihan. Jadi suara-suara yang bicarakan si mayit, mungkin ratapan lah gitu ya. Atau syair-syair sedih. Enggak boleh. Nasyid enggak usah. Ya, kalau militer kan pakai lagu ya, lagu apa? Mars lah kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada grup nyanyinya itu. Pakai tembakan gitu. Kaget mayitnya. Ya, enggak usah. Makanya enggak usah jadi pejabat. Ya, nah.
Kemudian dari Abi Musa, ya, Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Inna yani tiba'il mayit bi mijmar." Mijmar itu semacam jubah yang dinyalakan atau semacam obor gitu. Api lah ya untuk mengiringi jenazah. Ya. Kemudian dalam asar dari Amr bin Al-As, dari maksudnya asar itu dari dia sendiri, perbuatan Amr bin Al-As, anhu qala fi wasiyatihi, ketika sakit beliau itu berwasiat, fa idza ana mittu, kalau saya nanti mati, fala tashabni naihatun wala nar, jangan menyertai saya itu naihah. Apa itu naihah? Niahah. Orang-orang yang merintihi kematian saya, jangan. Wala nar, dan jangan diikuti saya itu dengan api. Coba lihat orang kafir itu kalau mati, Cina itu kalau mati, dupa itu, kampungnya dupa mengepul. Nah, masa kita muslim seperti itu? Lilin jajah itu berhari-hari kita harus itu. Orang Cina itu kalau mati itu, nggak ada Cina mati langsung dikubur, kecuali Cina muslim. Ya kan? Datangkan apa itu yang gundul-gundul itu, biksunya kalau dia Buddha katakan, ya atau mungkin pastornya kalau Nasara dibawa diawetkan dan seterusnya. Dan masa kaum muslimin harus seperti itu, sekalipun pejabat atau orang penting nggak ada sopannya. Nabi nggak dibegitukan, padahal Nabi itu orang yang paling penting bagi manusia. Iya kan? Ya seperti itu. Abu Bakar enggak, ya biasa. Sederhana, sama saja itu mudah disegerakan. Kalau jenazah itu baik kan segera kita berikan untuk mendapatkan nikmat Allah SWT. Nanti ada itu seperti itu. Nah kalau jelek ya segera lepas tanggung jawab kita. Gak usah ditahan-tahan. Nunggu anaknya yang masih di Papua. Naik apa? Sepeda ontel. Sampai sininya kapan gitu. Benar. Baik. Asar tadi keluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dan dari Abu Hurairah, annahu qala inna hadrahu maut. Abu Hurairah ketika nazak juga berwasiat. Dan itu masalah ya indahnya para sahabat itu kok. Mati itu ada diberi seolah-olah bisa berwasiat gitu ya. Nah, ya. Apa kata Abu Hurairah ini? Wasiatnya ketika dia sakit ketika nazak mau sakaratul maut itu berwasiat, la tadribu alayya fistatan. Jangan kalian naungi saya dengan tenda. Stop, tenda. Nah sekarang payung. Bahkan payung itu khusus kan. Maka ada warung jual payung. Payung orang mati. Yang coklat itu lah ya. Khusus. Biar panas nggak panas dipayungi. Bahkan kalau hujan aja nggak usah dipayungi nggak apa-apa. Kalau khawatir basah ya tutup plastik. Ya udah. Jadi nggak ada contoh seperti itu. Payung yang tinggi itu ya. Sama aja. Itu wasiat Abu Hurairah. Mana sih kita yang lebih baik dari Abu Hurairah? Karena ilmunya mengenal bahwa sunnah Nabi itu nggak ada seperti itu. Ya sudah, nggak usah macam-macam. Mau menuju kuburan aja kok nggak repot betul. Ya kan? Permintaannya anak. Nanti kalau saya mati gini, udah mati aja udah selesai. Ya, benar. La tadribu alayya istatan. Jangan dinaungi saya nanti kalau sudah mati, mengiringi saya di kuburan itu dengan tenda untuk naungi saya, enggak usah. Sekarang payung lah, udah ya. Enggak usah pakai payung nanti. Kalau kita dipayungi protes, jangan dipayungi saya. Udah mati orang ini. Nah, wala tattabi'uni bimijmar wa fi qirayatin binnar, dan jangan iringi saya itu dengan dupa yang api gitu lah, oncor atau obor, jangan. Enggak usah. Nanti bagaimana kalau dikuburkan malam? Beda kita ini. Dan menguburkan malam nanti ada tanbih dari Syahalbani. Jadi kita ini jangan gampang-gampang menguburkan jenazah malam hari. Kalau memang enggak mendesak betul gitu ya. Tapi itu ada istilah nanti. Tapi kita harus bedakan. Kalau kok harus malam, sedang dibedakan antara mengiringi, memang sengaja untuk mengiringi jenazah dengan api yang kita butuhkan untuk penerangan jalan. Itu dibedakan. Barangkali jalan ke kuburan nggak ada lampu jalan, kita butuh bawa petromak, nggak apa-apa, karena kalau nggak nanti nggak ke kuburan, nggak sampai. Itu namanya untuk penerangan, bukan diniatkan untuk ngiringi jenazah. Beda kalau ngiringi jenazah itu siang hari bolong pun pakai itu. Kalau di kampung istri saya nanti Sukarjo itu begitu, jadi ya pakai mijmar, bukur itu loh, dupa, tapi dupa bikinan. Jadi ke sana itu kayak orang bambu yang dirakit kayak untuk ngambil buah sawo itu ya. Ngerti ya yang dibeginikan. Nah itu dikasih semacam ini
kuali dari tanah itu loh ya. Nah, seperti itu, kayak lubang itu, terus dikasih arang baru disulut. Nanti begitu ngiring izinnya di depan itu. Jadi asap mengepul kayak dupa itu terus. Ada yang bawa sapu, disapu jalan itu supaya lancar. Ya kalau supaya lancar tiang jalan, supaya jalannya nampak bersih, nggak apa-apa. Ini jelas ada keyakinan. Belum yang nyebar uang, belum yang komat rame, macam-macam. Adat ini. Jadi Islam itu mau diadaptasikan, itu dicampurkan dengan adat Jawa. Akhirnya hilang Islam. Kalau ditanya itu ajaran Wali Songo, gitu ya. Padahal sanadnya Wali Songo itu putus, tidak ada. Nah, asar tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, jadi dengan larangan tadi kata Syalbani, wa yulhaqu bidzalika, diilhaqkan atau dikelompokkan atau digolongkan dengan yang dilarang tadi, itu adalah raf'us shaut bidzikir amamal jenazah, mengangkat suara dengan zikir. La ilaha illallah, atau mungkin zikir apa di depan jenazah, mungkin pak kaumnya dan seterusnya, itu sama saja. Enggak boleh. Ya sudah, enggak ada zikir, kita ini diam mengambil pelajaran dari saudara kita yang mati ini bahwa kita nanti akan seperti itu. Dan ini sedang digotong menuju perhitungannya. Kalau dia baik, sungguh bahagia dia. Kalau dia jelek, alangkah musibah yang akan menimpanya. Begitu. Kita ini belajar dari itu. Gitu ya. Nah. Li'annahu bid'ah. Karena itu bid'ah. Zikir itu ibadah bukan ibadah? Ibadah. Lah kalau ibadah itu ditempatkan bukan pada tempatnya, dikasih cara yang bukan dengan cara yang dituntunkan Nabi, apa itu namanya? Bid'ah. Karena membuat kaifiyah, membuat tempat, mengkhususkannya bukan pada tempatnya. Di situ taruh kuburan azan pak kaumnya. Enggak kokoh mati sholat ya, kokoh mati kiamat. Setelah tegak kiamat itu masih aman begini kok kiamat. Biar dia sendiri yang kiamat. Tadi baru azan itu. Kokoh mati kiamat tadi jauh. Menjelang zuhur pak kaumnya. Jadi azan sendiri pelan. Tahu-tahu komat. Begitu sampai kokoh mati sholat, kokoh mati kiamat. Wala haula wala quwwata illa billah. Mau tersenyum jenazah enggak senyum, ya lucu gitu loh ya. Insyaallah. Musibah kalau orang itu jauh dari ilmu ya. Nah. Walikauni Qais ibn Abbas, dan karena ucapan Qais ibn Abbas itu seorang tabi'in, beliau mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a as-sauti indal janaiz. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci itu mereka tinggalkan total, mengangkat suara ketika mengiringi jenazah. Baik masih di rumah pun nggak boleh. Kan kadang kalau kita takziah itu di rumah jenazah masih seperti itu, kita dengar lantunan-lantunan zikir yang nggak jelas kan gitu ya. Ada yang baca yasin, ada baca tahlil, itu nggak ada seperti itu. Kita ini kalau bisa dekat tuan rumah menghibur supaya musibah itu ringan bagi dia, syukur bisa menawarkan sunnah kepadanya, lalu dengan itu Allah memberi hidayah, masya Allah. Nah kalau jenazah itu masih ditidurkan, dibaringkan, belum dirawat, kalau memang nggak ada kita tawarkan, bagaimana kalau kita bantu merawatnya? Silahkan. Itu bagus, itu lebih bermanfaat daripada jenazah dibiarkan kita sibuk buka yasin, sudah nggak bisa Arabnya lagi. Insyaallah ya. Nah, akhrajul Baihaqi bi sanadin rijal wa thiqah. Ya asar tadi. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Albani, wa li anna fihi tasabbuhan bin Nasara, karena ini tasabbuh dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ya. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim. Karena biasa mereka itu mengangkat suara dengan sesuatu yang diambil dari Injil mereka. Yang tak apa diambil, namanya isinya nyanyian kok. Apa mereka itu? Hari Minggu nyanyi, gereja, apa saja agama mereka itu nyanyi. Enggak ada agama itu nyanyi kecuali dua, Nasara sama Thariqah Sufiyah. Nyanyi. Oh, salat itu dicampur, oh bukan. Gitu kan kerjanya itu. Kalau enggak sholawatan, kalau enggak ala yasin ala taha Rasulillah, yasin nama surat. Kalau diprotes kata dua ini, memprotes apa yang sudah diajarkan oleh para ulama. Seperti itu. Jadi sungguh terbalik pemahaman. Dibilangnya udah enggak dengar gitu lah ya. Enggak semangat, kalau dibilangnya malah semangat mereka. Nah seperti itu. Nah, ya.
wa azkarihim dan zikir-zikir mereka, ma'at tamthil disertai dengan kadang-kadang ya ratapan-ratapan, ya, wa talhin suara-suara yang dilembut-lembutkan, dimerdu-merdukan, wa tahzim itu lantunan-lantunan syair kesedihan. Nasara diiringi jenazah. Maka yang diikuti dengan upacara-upacara ya kenegaraan seperti itu itu adab Nasara. Tidak ada kan cara Islam pemakaman. Ya, begitu diturunkan ke liang lahat ada lagunya. Begitu diangkat dari rumahnya ada lagunya. Begitu ditimbun tanah ada lagunya. Apalagi itu sang pahlawan kan begitu. Nah, itu nah. Dikatakan oleh Al-Albani, qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, dan itu alim min ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi itu ulama besarnya Syafi'iyah. Bahkan dikatakan dia itu termasuk mujtahid yang akurat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu asalnya itu seolah-olah bisa dihukum itulah suara manhaj Syafi'iyah. Nanti bandingkan Imam Syafi'i dengan orang yang mengatakan dirinya apa? Syafi'iyin hari ini. Mereka itu banyak menyelisihi mazhab Syafi'i. Zikir ba'da salat sudah kita sebutkan itu. Zikir ba'da salat menurut mazhab Syafi'i yang rajih dalam qaul jadidnya itu enggak keras-keras, bahkan menghukumi itu bid'ah. Lihat tafsir Ibnu Katsir itu jelas. Tapi Syafi'iyin enggak. Astagfirullah. Amin. Ketika imam mengulap boli, itu kalau mazhab Syafi'i aminnya enggak keras. Tapi itu istilah. Ya barangkali pas itu dia enggak Syafi'i. Seperti itu. Dan banyak sekali yang lain. Seperti kirim pahala, kirim ibadah kita, pahalanya dikirimkan kemana dari qiraatul Quran atau zikir. Menurut yang rajih dari mazhab Syafi'i itu enggak ada, enggak sampai. Kan ada buku ya. Apa itu? Kiai NU mengugat tahlilan ya. Makhrus Ali. Nah, itu dibantah sama Kiai NU yang lain. Ya biasa. Bantah-bantahan seperti itu. Ya. Baik. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, wa'alam, ketahuilah anna as-shawab wal mukhtar, bahwasanya yang benar dan terpilih, wa ma kana alaihi salaf, dan apa yang biasa diamalkan oleh salaful ummah radhiyallahu anhum, as-sukutu fi halis sayr ma'al jinazah, diam ketika berjalan mengiringi jenazah, diam. Juga jangan ngobrol keras-keras. Agar semain berapa sekarang? Mengiringi jenazah masyarakat. Ya. Nah, fala yarfa' sauta bi qira'atin. Maka tidak boleh mengeraskan suara dengan bacaan-bacaan. Baik zikir qiraatul Quran ya. Wala zikir dan tidak boleh zikir, wala ghairu dzalik dan selain itu. Waktu itu kita zikrul maut, mengingat kematian. Jadi urusan dunia tinggalkan dulu. Yang ngobrol boleh pelan-pelan, tapi yang berkaitan dengan jenazah. Selain kapan sih sakitnya apa, meninggalnya kapan? Sudah begitu bagaimana meninggalnya? Insyaallah bagus, sabar. Boleh kan sambil menghibur itu yang mungkin ibunya atau bapaknya atau anaknya meninggal dunia. Jangan perlu bisnis malah enggak semua waktu untuk bisnis sih. Sampai sholat aja bisnis, ya kan? Bisnis sekarang. Habis takbiratul ihram 3 kali lipat harganya. Jangan. Ya, nah. Wal hikmah fihi dhahirah. Hikmah dilarangnya hal itu nampak jelas. Wa ya annahu askanu li khatirihi. Karena itu lebih menenteramkan batinnya. Nah kalau kita ini khusyuk mengiringi jenazah, ya kan lebih askan, lebih tumakninah gitu loh. Ya. Wa ajma' li fikrihi dan lebih bisa memusatkan pikirannya. Nah kalau ngobrol yang lain, pikiran kita kan nggak lari untuk belajar tentang jenazah ini, lalu kita bagaimana kalau seperti itu nanti enggak. Tapi kalau khusyuk ditaruh di kubur, kita ingat kalau saya yang ditaruh bagaimana, siapkah saya? Begitu kan kata Nabi, limit hadal yang fasta'iddu, untuk semisal itu siapkan, belajar. Nah, wa ajma'u li fikri bima yata'allaqu bil jenazah, pada hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Wa huwa al-matlub fi hadzal hal, dan itu yang dituntut ketika kondisi mengiringi jenazah. Tadi yang dituntut ya khusyuk mengingat kematian tadi. Fa hadza huwa al-haq, ini yang benar. Masih kata Imam Nawawi.
Wala taktar bikasrati may yukhalifu, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang telah menyelisihi perkara ini. Rasulullah Imam Nawawi mengetahui keadaan pada zaman beliau seperti itu. Sudah banyak manusia yang menyelisihi sunnah salafil ummah. Ngobrol ya, apa dan seterusnya. Nah, faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Sungguh telah berkata Imam Fudail bin Iyad, Abu Ali radhiyallahu anhu, makna yang maknanya apa? Dan asar ini ada dalam Al-Majid. Nanti Allah akan sampaikan. Kata beliau, kata Fudail bin Iyad, ilzam turuqal huda. Ini Imam Syafi'i mengambil asar ini untuk berdalil, jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah. Banyak itu enggak harus benar. Lalu menukil asar dari wasiat Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, ilzam turuqal huda wala yadurruka qillatus salihin. Pegang teguh jalan-jalan petunjuk dan tidak akan memadaratkanmu sedikitnya orang yang berjalan di atas petunjuk. Ini wasiat emas. Jadi gak usah kecil hati kita mengikuti sunnah, manhajus salaf. Di samping kita orang mungkin pura-pura menyelisih adat, menyelisih masyarakat, nggak bisa bergaul, kurang sosialnya, harus biaya. Sabar. Itu semua akan berhenti kalau kita hadapi dengan sabar. Ya. Ilzam turuqal huda wa la yadurruka qillatus salihin. Pegang teguh jalan petunjuk itu dan tidak akan memadaratkan sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Ya. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan jauhilah oleh kalian jalan-jalan kesesatan. Ya. Wala taktar bi kasratil halikin, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang hancur menempuh jalan itu. Banyak sekali manusia yang menempuh jalan apa? Kesesatan. Jangan kita tertipu dengan itu. Kok kita ini sulit betul cari masa ya. Jangan, nggak usah sedih. Jangan-jangan kita ini salah. Udah kadung capek, nanti salah. Jangan. Itu wasiat Imam Fudail bin Iyad, diperhatikan. Ya. Pegang jalan petunjuk dan tidak akan memadaratkanmu sekalipun sedikit kawanmu. Ibaratnya begitu. Dan hati-hati kalian dari jalan-jalan kesesatan. Dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang hancur karena menempuh jalan kesesatan. Nah, di Quran Allah banyak mengatakan kebanyakan manusia itu keliru, kebanyakan manusia itu tidak ngerti, kebanyakan manusia itu menyimpang dari kebenaran. Sampai Allah mengatakan kepada nabinya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa wa in billahi yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang nabi Allah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan. Kata kalimat Ibnu Katsir yang maknanya dalam penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa kebanyakan atau mayoritas penduduk bumi ini ala dhalalatin, di atas kesesatan. Ya sudah, kalau sudah seperti itu. Katsirun minan nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syukur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Manusia banyak, tapi yang mau bersyukur qalil, sedikit. Wa qalilun mahum, sedikit sekali mereka. Kebanyakan manusia menyimpang dari jalan-jalan petunjuk. Kita ingat hadis Nabi SAW. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umat akan berpecah menjadi berapa? 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu firqah. Berarti yang banyak sesat apa enggak sesat itu? 72 banding 1. Ya sudah, wasiat ini kita pakai. Enggak usah sedih dengan sedikitnya orang yang menempuh, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang tersesat. Jelas ya? Nah, waqad rawaina fi sunanil Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu. Kata Imam Nawawi, sungguh kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi apa yang menuntut sebagaimana yang saya katakan. Ya. Yaitu mengisyaratkan kepada kaulnya Qais, yaitu kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf' as-saut indal janaiz. Adalah para sahabat itu membenci mengangkat suara ketika mengiringi jenazah. Jelas ya, itu wasiat Imam Nawawi, dan wasiat yang dinukil oleh Imam Nawawi dari Imam Abi Ali Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala tentang bid'ahnya mengiringi jenazah dengan suara-suara. Sekalipun suara itu qiraatul Quran, zikir, yasinan, tahlil, semuanya sama saja. Jadi yang dicintai pada saat itu adalah diam merenungi bagaimana kematian. Ya, nah. Kemudian
Insyaallah sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.